Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kakak-kakak, ketemu lagi dengan Pak Idin. Di sini insya Allah Pak Idin akan menjelaskan pelajaran pendidikan agama Islam kelas 3. Yang mana pekan kemarin kita sudah belajar bab 1. Sekarang ketemu lagi dengan Pak Idin yaitu bab 2. Di bab 2 ini judulnya tentang kaifayan sholat ataupun tata cara sholat dan bacaannya. Untuk mengawali pertemuan kali ini, kita sama-sama untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, Pak Idin akan menjelaskan tentang sholat. Kakak-kakak udah tahu belum sih asal muasalnya sholat Allah perintahkan kepada kita? Belum tahu? Oke. Awal diperintahkannya sholat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Muhammad SAW di-Isra Mi'rajkan, diangkat, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari permukaan bumi sampai ke langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 dan ke-7. Maka bertemulah dengan Allah. Di sana Allah dan Nabi Muhammad yaitu bertemu. Setelah itu Rasulullah diberikan diberikan mandat. Apa? Diberikan kepercayaan untuk melaksanakan sholat beserta umatnya. Berapa waktu? Awalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan 50 waktu. Ya. 50 waktu Allah berikan, Allah percayakan kepada Nabi Muhammad beserta umatnya untuk melaksanakan sholat. Akan tetapi ketika Rasulullah turun ke langit ke-6, ke langit ke-5, maka bertemulah dengan nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain bertanya, "Wahai Muhammad, kamu mendapatkan apa?" "Saya mendapatkan mandat kepercayaan untuk melaksanakan sholat." "Berapa waktu?" 50 waktu. Wah, kaget ya. 50 waktu umat kamu tidak akan sanggup, wahai Nabi Muhammad. Ya. Umatmu tidak akan sanggup. Umat saya saja yang badannya besar, ya, tinggi, mereka tidak sanggup untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Oleh karenanya, silahkan wahai Nabi kembalilah kepada Allah, yaitu untuk mendapatkan diskon. Melalui percakapan, ya, Nabi Muhammad SAW supaya meringankan, yaitu untuk melaksanakan sholat. Maka singkat cerita terjadi cuma 55 waktu saja. Yang tadinya 50 waktu bisa menjadi 5 waktu. Alhamdulillah kita melaksanakan sholat sehari semalam 5 waktu. Coba kalau itu terjadi kepada kita 50 waktu, ya. Habis makan, sholat, tidur sebentar, sholat, kerja sebentar, sholat. Ya, sangat sibuk sekali. Alhamdulillah melalui percakapan Nabi dan Allah maka diringankan untuk melaksanakan sholat, yaitu menjadi 5 waktu. Nah, perintah Nabi SAW melalui hadisnya, ya, melalui hadisnya. Coba kakak-kakak silakan buka, ada di bukunya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, kata Rasul. Silakan sholat. Lalu bagaimana tata caranya? Kalau kita mengambil perintah Rasulullah saja, tidak tahu tata caranya, bagaimana ruku, bagaimana sujud, bagaimana bacaannya, makanya yuk sama-sama belajar dengan Pak Idin untuk melaksanakan sholat dengan benar. Oke. Kita ketahui dulu pengertian sholat. Sholat menurut bahasa dan sholat menurut istilah. Berarti ada dua nih.
Sholat pengertian menurut bahasa. Sholat pengertiannya menurut istilah. Ada dua. Yang pertama menurut bahasa. Apa menurut bahasa? Menurut bahasa adalah doa. Kok doa Pak Idin? Karena di dalam sholat, bacaan-bacaan di dalam sholat itu mengandung doa. Makanya secara global, ya, secara global artinya sholat itu doa. Lalu menurut istilah, apa pengertiannya? Pengertian sholat menurut istilah, ya, ibadah yang berupa gerakan ucapan diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, salat menurut istilah diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, lalu ada ketentuannya, ada ketentuan-ketentuan di dalam sholat, ya. Sholat kita dianggap sah. Nih, sholat dianggap sah apabila memenuhi syarat sahnya sholat. Apa saja? Lihatkan di bukunya di halaman 13. Syarat sahnya sholat. Yang pertama, nih, yang pertama lihat, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ketika kita mau melaksanakan sholat, kita harus bebas, kita harus jauh, kita tidak terkena najis, dan juga harus suci. Suci dari hadas besar dan juga hadas kecil. Bagaimana ketika kita mau melaksanakan sholat? Tentunya cara menghilangkan hadas besar dengan cara mandi. Yang kedua, cara menghilangkan hadas kecil dengan cara berwudu. Biasanya kita mau melaksanakan sholat, kita berwudu. Pak Idin kok tadi mendengar cara menghilangkan hadas besar dengan cara mandi? Nanti insya Allah kalian akan tahu, ya, hadas besar itu. Tapi sekarang silahkan, ketika kita mau sholat, yaitu dengan cara berwudu. Oke, ya. Selanjutnya yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Ketika kita mau melaksanakan sholat, tentunya harus mempersiapkan badan kita harus suci dari najis dan hadas. Pakaian kita harus bersih dari najis. Tempat sholat harus bersih, harus suci dari najis. Makanya ketika kita melaksanakan sholat, lihat badan kita, pakaian kita, dan juga tempat kita mau sholat itu harus suci ketiga-tiganya dari najis. Oke. Yang ketiga, menutupi aurat. Nah, ketika kita mau sholat harus tutup aurat, ya. Kalau laki-laki, ya, kalau laki-laki di atas pusar sampai dengkul itu batasan aurat. Tapi melaksanakan sholat ketika kita cuma menggunakan sarung saja, nggak memakai baju, cuma sarung aja, sah, asalkan menutupi aurat, tapi itu tidak sopan. Kita gunakan pakaian kita yang rapi untuk melaksanakan sholat. Seperti biasa kalau laki-laki pakai baju koko, pakai peci, dan juga boleh pakai sarung, pakai celana, yang penting suci dari najis. Hanya silakan untuk melaksanakan sholat. Oke. Lalu bagaimana kalau perempuan? Perempuan dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya, harus tutupi kecuali muka dan telapak tangan. Menggunakan apa? Menggunakan ruh ataupun mukena. Silakan. Selanjutnya menghadap kiblat.
Kalau sholat kita harus menghadap kiblat, nggak boleh menghadap ke timur, nggak boleh menghadap ke selatan, tidak boleh menghadap ke utara. Tetap kita harus menghadap kiblat. Kiblat itu adanya di mana? Ada di arah barat, ya. Ada di arah barat. Itu arah kiblat. Yang selanjutnya masuk waktu sholat. Kalau kita mau sholat harus masuk waktu. Tidak boleh melaksanakan sholat di luar daripada waktu sholat. Mau sholat isya harus masuk pada waktu isya. Mau sholat subuh harus masuk di waktu subuh. Mau masuk sholat zuhur harus masuk di waktu zuhur. Asar begitu pula, dan maghrib begitu pula harus masuk dalam waktunya. Oke, selanjutnya tata cara sholat. Yang pertama niat, terus berdiri tegak, terus takbiratul ihram, bersedekah, ya. Lalu apalagi membaca doa iftitah, apalagi membaca surat Al-Fatihah, membaca surat pendek, ruku, terus apalagi tasyahud awal, duduk di antara dua sujud kedua, ya. Tadi apa ada i'tidal, maaf, yang ketujuh i'tidal, terus selanjutnya sujud pertama, duduk di antara dua sujud, lalu sujud lagi, berdiri. Lalu ketika itu selanjutnya singkat saja yaitu tasyahud awal, lalu tasyahud akhir melaksanakannya. Lalu bacanya bagaimana? Doa iftitahnya ketika kita sudah takbiratul ihram berdiri, sudah membaca niat, usolli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Itu laki-laki. Perempuan bagaimana? Allahu akbar, ya, laki-laki terus perempuan. Ya, oke. Paham ya? Paham. Lalu membaca doa iftitah boleh Allahu akbar kabiro, ataupun yang sering kita baca di sekolah Allahumma ba'id, ya, baini wa baina. Boleh seperti itu? Boleh. Semuanya betul ataupun benar, tidak ada yang salah. Silakan kakak lebih nyaman yang mana, silakan. Tapi kalau di sekolah biasanya kita memakai Allahumma ba'id baini. Oke, paham kak ya? Baik, selanjutnya kakak perhatikan tentang hal-hal yang membatalkan sholat, ya. Oke, hal-hal yang membatalkan sholat, meninggalkan salah satu syarat sahnya sholat seperti berwudu. Jadi kalau kita mau sholat wudu, ya. Yang kedua meninggalkan salah satu rukun sholat seperti niat. Oke. Yang ketiga tertawa ataupun berkata-kata, nggak boleh lagi sholat ketawa-ketawa ataupun ngobrol, ya, ataupun bercanda dan sebagainya, tidak boleh. Yang keempat banyak bergerak yang bukan gerakan sholat pindah-pindah ke sana ke sini, geser-geser, itu tidak boleh, harus tetap di situ istiqomah. Terus selanjutnya yang kelima, makan ataupun minum. Lagi sholat ngemil, nggak boleh. Ngemil kuaci, ngemil apa segala macam itu tidak boleh. Intinya makan dan minum ketika sholat itu tidak boleh karena tidak sah dalam melaksanakan sholat. Baik kakak-kakak coba dilihat ya dari tamrin 1, tamrin 2 dan tamrin 3-nya. Silakan kakak isi setelah kakak baca-baca dan juga setelah kakak-kakak melihat video dari Pak Idin. Mudah-mudahan bisa diserap ya ilmunya, lalu kakak-kakak bisa menjadikan tamrin 1 dan tamrin 2 dan 3. Baik, mungkin hanya di sini. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.